Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, isu pembunuhan Brigadir Yosua oleh Irjen Pol Verdi Sambo berkembang ke arah dugaan uang panas yang ditengarai untuk menutupi kasus kematian Brigadir Yosua. Di saat yang sama muncul desakan agar KPK mengusut isu bagi-bagi uang tersebut. Kita akan mengulasnya bersama Ketua Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau Tampak, Robert K. Timu, dan juga pakar tindak pidana pencucian uang Universitas Trisakti, Ibu Yenti Garnasi. Pak Robert, Ibu Yenti, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Robert terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Tampak sempat mendatangi KPK, melaporkan salah satunya adalah dugaan pemberian uang dari Verdi Sambo ke staf LPSK. Kita tahu juga banyak cerita mengenai uang. Salah satunya bahwa ada uang yang coba ditawarkan 1 miliar rupiah kepada Baradae. Dan juga kemarin ada diskusi lagi dari pengacara Brigadir J atau Yosua yang mengatakan ada uang yang tertransfer secara ilegal. Jadi Tampak ini akan mengawal cerita atau kasus yang mana, Pak Robert? Betul, jadi Tampak kemarin sore melakukan laporan ke KPK terkait dengan 3 hal. 3 hal, pertama adalah upaya percobaan penyuapan yang dilakukan oleh Verdi Sambo terhadap 2 orang SAP dari LPSK yang menerima yang disodorkan oleh stafnya Verdi Sambo itu atas 2 amplop yang berwarna coklat, dan ketika kedua staf ini melihat amplop itu sangat gemetar dan menyerahkan kembali. Intinya bahwa dari yang menyerahkan itu katanya adalah pesanan dari Bapak, ada titipan dari Bapak. Nah itu. Bisa dipastikan bahwa isinya adalah uang? Apakah sempat dibuka amplopnya untuk memastikan bahwa di dalam amplop coklat itu adalah uang? Tidak sempat dibuka. Hanya dalam perkiraan ya itu ya seperti adut karena ada tebalnya itu sekitar 1 cm, perkiraannya sekitar itu. Ya. Mengapa tidak ada dugaan bahwa itu berkas yang mungkin berkaitan dengan kasus atau tujuan dari LPSK datang ke Propam? Itulah sebenarnya laporan kita karena ini sifatnya dugaan penyuapan. Saya kira bahwa KPK yang seharusnya menindaklanjuti laporan ini. Jadi Tampak hanya mengawal 1 kasus, yaitu laporan ke KPK mengenai dugaan suap dari pihak Verdi Sambo ke staf LPSK. Bagaimana dengan cerita uang yang lain? Baik, ada 3 hal yang kami laporkan. Pertama soal upaya penyuapan, dugaan penyuapan. Yang kedua adalah Verdi Sambo itu pernah menjanjikan kepada kedua stafnya, kepada Baradae uang 2 miliar, Baradae uang 2 miliar, dan itu dibagi kepada RR dan temannya. Nah itu juga yang kami laporkan. Lalu kemudian yang ketiga adalah di rumahnya Verdi Sambo itu kan setelah ditetapkan sebagai tersangka, itu Verdi Sambo meminta satpam yang ada di situ supaya menutup portal di rumahnya, menutup portal yang mau arah ke rumahnya di kompleks itu, yang arah ke rumahnya. Itu yang 3 hal yang kita laporkan. Dalam memerintahkan satpam untuk menutup portal, sejauh apa Pak datanya? Berapa uang yang coba diberikan oleh Verdi Sambo? Itu 150.000. Ada berapa satpam yang diberikan? Kepada satpam aja, kepada satpam, tidak ditentu berapa jumlahnya gitu. Tapi nanti ada beritanya di media sosial ada. Ya, baik. Saya akan ke Ibu Yenti bahwa di luar kasus pembunuhan yang sudah menyita perhatian publik, ada juga aliran-aliran uang yang perlu kejelasan lebih jauh. Bagaimana investigasi yang harus dilakukan? Karena dugaan suap seperti yang dijelaskan oleh Pak Robert, sepertinya ada beberapa poin yang terjadi, yang dilakukan oleh pihak Verdi Sambo, Bu Yenti.
Ya, baik. Selamat malam. Tadi kan sudah banyak laporannya, padahal kan KPK itu juga tidak harus ada laporan menurut saya. Pengaduan karena begini. Jadi sekarang gini, para penegak hukum itu tidak harus ada laporan. Kalau misalnya ada berita di media dan kemudian ada fakta-faktanya, ada yang menyampaikan bahwa ada yang datang kemudian bawa begini-begini harusnya langsung didalami saja gitu. Jadi tidak harus menunggu karena dalam KUHP jelas ya dilakukan penyelidikan itu, sebelum penyidikan itu juga termasuk kalau mengetahui sendiri. Jadi tidak harus ada laporan. Ini yang saya, loh kok harus nunggu laporan? Apalagi sudah ada laporannya ya Pak Robert ya. Ya, Tidak ya. harus menunggu laporan pun bisa karena sudah tahu sendiri. Dari mana tahunya? Dari media dari mana kan ada beberapa pernyataan-pernyataan, kemudian ada saksi. Nah itu kan itu sudah petunjuk-petunjuk lah, petunjuk dikuatkan lagi menjadi bukti. Jadi harusnya jalan semua. Jadi ini kan kasus besar sekali, tragedi berdarah yang menurut saya membuat polisi remuk redam betul ini kali ini ya. Tugas kita semua harus menyelesaikan kasus ini sampai tuntas, termasuk keuangan-keuangan yang disampaikan, termasuk aliran dana. Bagaimana mungkin tadi disampaikan oleh Mbak Afiliani bahwa ada transaksi dari rekening almarhum yang terjadi setelah 3 hari almarhum meninggal. Sementara ahli waris sendiri yang seharusnya pada waktu sudah meninggal sudah diurus. Semua rekening itu harusnya dikembalikan kepada yang tercantum namanya di bank itu. Karena yang bersangkutan sudah meninggal, makanya ahli warisnya. Kan ini juga tidak jelas sampai sekarang. Tapi ternyata ada transaksi, ada uang keluar atau masuk. Nah ini harusnya PPATK atau sekarang oleh KPK juga dimintakan aja ke PPATK bagaimana rekeningnya, rekening korannya bagaimana masuk atau keluar 200 juta. Jangan-jangan sudah ada juga data-data masuknya, termasuk juga sebelum 200 juta itu bagaimana posisi saldo dari almarhum itu, atau 2 tahun terakhir itu bagaimana pergerakan Transaksi. 4 rekening itu tadi. Nah ini Baik. momentum untuk membuka semuanya berkaitan dengan keluar masuknya uang, Mbak Afiliani. Baik, Bu Yenti dan Pak Robert, kita akan lanjutkan. Kita harus jeda. Namun saya ingin nanti menanyakan, silakan dijawab usai kita jeda, Bu Yenti. Lalu pihak mana yang harus proaktif untuk mencari temuan transaksi tanda kutip mencurigakan ini? Apakah pihak kepolisian karena bagian dari penyidikan atau kuasa hukum? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ibu Yenti, saya akan kembali ke Anda. Ibu Yenti, tadi sebelum jeda saya tanyakan lalu bagaimana proses untuk melihat transaksinya dan harus siapa yang proaktif, mengingat bukan hanya transaksi tanda kutip yang diduga adalah ilegal, tapi juga sepertinya ada aliran dana dari pihak Verdi Sambo ke sejumlah lembaga. Bagaimana menyoroti satu persatu? Ya, baik. Ini sebenarnya momentum ya, momentum. Disinilah letaknya. Kalau nanti ini penegakan hukum itu bagus, berhasil dengan baik, ini kemungkinan kan ada beberapa kejahatan di sini, ya dari fakta-fakta yang sudah mulai muncul, yang nanti perlu kita dalami lagi. Nah, dari mana? Ya dari mana saja. Bisa itu pengembangan dari Bareskrim, pengembangan ternyata ada juga aliran dana, atau memang mau diambil alih langsung yang mau di-split yang korupsinya oleh KPK tadi. Tapi KPK nggak usah harus nunggu, udah seperti ini keadaannya kok nunggu laporan. Ini kan sudah banyak, tinggal didalami saja. Kan penyelidikan tidak harus nunggu laporan, kan ada data, ada informasi, yaitu KPK harus segera. Ini kita sudah dicurigai masyarakat ya. Kenapa sudah 1 bulan baru belakangan ini baru buru-buru semuanya. Seperti tadi Pak Partogi tadi kan sudah bisa, itu sebagai salah satu saksi misalnya, salah satu alat bukti itu saksi menyampaikan pada waktu itu ada bawa amplop. Tinggal nanti kita lihat dirunut, amplop itu isinya apa. Coba dilihat siapa saja yang hari itu bisa. Kemudian saksi yang lain, tadi ada yang dikasih uang 150.000 atau apa tadi kan. Kemudian berkaitan dengan apakah ada dana-dana ilegal juga yang kemudian masuk di dalam perkara ini, yang ditampung, yang kemungkinan ada di rekeningnya almarhum atau rekening-rekening ajudan yang lain. Ini kesempatan. Ini kesempatan untuk buka-bukaan semua, untuk tuntas, untuk dibersihkan semuanya. Jadi nanti dengan adanya 200 juta tadi yang keluar, itu kan nanti diambil rekening korannya. Minimal
tarik ke belakang 2 tahun semenjak dia menjadi ajudan di situ. Nanti di situ kan akan terbaca dari empat rekening itu. Akan terlihat itu didalami alurnya kemana. Minta bantuan kepada PPATK atau bantuan kepada bank dimaksud. Apalagi kalau yang lapor itu kepada banknya adalah ahli waris atau pengacara, itu gampang sekali bukanya. Tolong dibukakan rekening atas nama almarhum karena kami ahli warisnya, kami adalah kuasa dari ahli warisnya untuk dilihat 4 itu. Jadi kemana saja, dari mana saja. Nah ini nanti dibuka semuanya. Termasuk juga kalau ada di berkaitan dengan almarhum, ajudannya kan banyak itu. Ya semuanya dibuka juga gitu kalau ada Dicek kaitannya. satu persatu. Didukung dengan petunjuk-petunjuk lain yang ada gitu. Kan bukannya sudah hampir 56 orang yang diperiksa di dalam etisnya ya kan banyak sekali ya tim Irsusnya. Nah ini kan tim susnya. Ini kan sinergi harusnya. Nah sinergi lagi kalau berkaitan dengan uang ada nanti KPK-nya. Mungkinkah bahwa soal putaran uang, asal dana, aliran yang lain akan dibuka kepada publik, Bu Yenti? Saya kira yang paling penting tidak dibuka kepada publiknya, disampaikan kepada publik saja misalnya sudah dibuka. Tapi bagaimana berapa sebetulnya itu tidak boleh sebenarnya kepada publik ya. Itu nanti itu menjadi muatan atau menjadi substansi dari penyidikan dengan pemikiran apa? Pemikiran supaya tidak hilang, supaya tidak kesana kemari dan supaya tidak ada tekanan-tekanan. Tapi perlu disampaikan paling ada batasnya bahwa kami sudah buka dan itu tidak mungkinlah ada apa-apa kan kita awasi juga ini terjadi sesuatu yang membuat suatu keadaan yang sedemikian rupa masyarakat tuh sama sekali tidak percaya lagi dengan penegak hukum sehingga maunya semuanya dibuka padahal sebenarnya jangan juga karena kalau dibuka terlalu transparan semuanya malah berbahaya gitu itu juga nggak usah gitu oleh karenanya Pak Kapolri harus membangun lembaga ini, organisasi ini, bagaimana masyarakat bisa percaya yaitu dengan diawasi. Pak Kapolri harus bisa dipercaya oleh masyarakat semua itu untuk bisa mengawasi sehingga tidak ada kecurigaan lain. Saya minta tanggapan dari Pak Robert bahwa apakah ada koordinasi juga antara Tampak dengan kuasa hukum dari Brigadir J dan keluarga berkaitan dengan sejumlah laporan yang disampaikan Tampak ke KPK? Tidak, kami di Tampak itu sebetulnya ini terdorong karena kita sebagai advokat, sebagai salah satu penegak hukum, kita terpanggil untuk mengajukan laporan-laporan polisi maupun memperjuangkan supaya perkara ini dapat diselesaikan secara hukum dengan benar dan adil. Jadi prinsip Pak Robert, kita adalah investigasi atau barang bukti yang mendukung pelaporan dari Tampak ke KPK? Itu kami membawa itu yang fotokopi dari beberapa harian yang menulis tentang itu. Lalu kemudian juga tadi seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Yenti tadi kan saksi-saksinya sudah ada. Kayak seperti misalnya Pak Torgi Pasaribu, Wakil Ketua PSLK itu kan sudah menyampaikan bahwa stafnya 2 orang itu pada tanggal 13 Juli itu kan ke kantor Pak Ferdi Sambo gitulah. Jadi prinsipnya sebetulnya apakah ada kemauan dari KPK untuk segera melakukan penelusuran ini atau tidak gitu kan? Prinsipnya itu. Baik, terima kasih Bu Yenti dan Pak Robert untuk diskusi kita pada sore hari. Kita nantikan bagaimana perkembangan dari proses hukum terutama aliran dana yang menjadi viral dan menjadi atensi dari publik. Terima kasih, salam sehat, selamat malam.